Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dimas Ayu Putri Skinova dengan NIM 1910802042 kelas 4B1 Prodi Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas sistem informasi. Tugas ini merupakan sebuah rangkuman mulai dari awal kuliah hingga sampai saat ini. Yang pertama, sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi manajemen itu merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Menurut Business Dictionary, sistem informasi manajemen itu pendekatan yang terorganisasi untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen organisasi di setiap tingkat untuk mengambil keputusan keputusan operasional, taktis, dan juga strategis. Adapun cara kerja sistem informasi manajemen yaitu yang pertama pengolahan data, lalu disimpan dalam database terpusat di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki hak atau wewenang sesuai dengan tujuan masing-masing. Adapun pengertian dari manajemen. Secara umum, manajemen yaitu suatu proses di mana seseorang bisa mengatur segala hal yang dikerjakan tiap individu ataupun tiap kelompok untuk mencapai tujuan individu ataupun kelompok secara kooperatif. Pengertian manajemen menurut etimologi yaitu manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat diartikan sebagai usaha, perencanaan, dan koordinasi serta mengatur sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif. Dan adapun pengertian informasi, informasi berasal dari Prancis kuno yaitu information. Bahasa Latinnya yaitu informer yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Pengertian informasi yaitu sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan juga diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bisa dipahami oleh seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan data fakta yaitu bahan baku informasi, tetapi tidak semua bisa diolah menjadi informasi. Di sini langsung ada fungsi manajemen, di mana fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua perorganisasian atau organizing, yang ketiga penggerakan atau acting, yang keempat pengendalian atau controlling. Di mana fungsi manajemen secara perorganisasian yaitu melakukan hal yang harus dilakukan. Ini termasuk dari kesadaran diri kita ya. Apa yang harus kita lakukan ya kita lakukan, kalau tidak ya berarti dia belum melaksanakan fungsi manajemen secara perorganisasian. Yang kedua siapa yang membantu, yang ketiga membuat dan menyampaikan laporan, bekerja dalam tim atau kelompok, lalu menjaga komunikasi agar semua berjalan dengan lancar. Kalau tidak menjaga komunikasi ya nggak akan lancar. Lalu ada karakteristik sistem dalam manajemen, antara lain yaitu komponen, lingkungan, batasan, jalilan, masukan, proses, keluaran, sasaran, dan tujuan. Adapun contoh informasi sistem manajemen. Ada sebuah data, lalu ada komputer yang mengakses data tersebut. Setelah itu diakses oleh komputer menghasilkan suatu informasi. Lalu informasi tersebut diberikan kepada manajemen. Setelah diberikan oleh manajemen, di sini ada proses seleksi. Lalu dianalis. Setelah menganalisis, semua akan kembali kepada sistem data pada komputer. Enterprise Resource Planning atau yang disingkat dengan ERP merupakan sistem terintegrasi yang memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan terhadap sumber daya yang dimiliki. Penerapan Enterprise Resource Planning menggunakan teknologi informasi yang berupa software dan hardware
atau perangkat lunak dan perangkat keras yang merangkum aktivitas perusahaan dan mengolahnya menjadi sebuah informasi. Informasi yang dihasilkan oleh IRP mempunyai basis data yang sama dan akan digunakan oleh manajemen untuk menyusun perencanaan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang telah dimiliki. Informasi hasil ERP digunakan dalam mengintegrasikan kerja antara lini perusahaan, antara bidang kerja masing-masing departemen perusahaan seperti sumber daya manusia, dana, material, mesin, dan lain-lain. ERP menjadi jembatan yang menghubungkan sekat-sekat ada pada perusahaan semisal accounting, finance, marketing, human resource, dan lain sebagainya. Kita next. Organisasi. Saya mengartikan organisasi yaitu kumpulan orang banyak di bawah pengarahan manajer atau di bawah seorang pemimpin untuk mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan organisasi untuk mencapai keinginan dan cita-cita bersama ketika menjalankan visi dan misi dalam suatu organisasi. Lalu ada teknologi. Pengertian teknologi merupakan alat yang bisa sangat membantu manusia dan meningkatkan pekerjaan setiap manusia. Agar suatu sistem informasi dapat berjalan dengan optimal, maka diperlukan adanya teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki arti memanfaatkan teknologi untuk memperoleh dan mengelola suatu informasi. Teknologi komputer digunakan dalam segala aspek kehidupan manusia, mulai dari hal yang sederhana hingga hal yang rumit. Semua teratasi karena adanya teknologi. Di sini ada model perusahaan, deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Model dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, model fisik atau penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua, model naratif atau penggambaran entitas secara lisan atau tulisan. Yang ketiga, model grafik, yaitu entitas yang menggunakan garis, simbol, dan bentuk dengan penjelasan naratif. Yang keempat, model matematis yang disajikan dengan rumus matematik atau persamaan. Model sistem yang umum digunakan dalam perusahaan yaitu sistem lingkaran terbuka, yaitu suatu sistem tanpa lingkaran umpan balik atau mekanisme pengendalian. Yang kedua, sistem lingkaran tertutup, suatu sistem yang memiliki lingkaran umpan balik dan mekanisme pengendalian. Kita next ke manajemen by execution atau MBE, yaitu gaya atau tindakan yang dilakukan manajer apabila terjadi ketidaksesuaian antar kinerja aktual dengan standar kinerja. Terjadinya MBE didukung adanya informasi mengenai pencapaian pekerjaan dan standar kinerja yang harus dikerjakan. Adapun keuntungan dari MBE, yang pertama, hemat waktu dalam memantau aktivitas pekerjaan. Yang kedua, keputusan lebih fokus terhadap sesuatu yang perlu perhatian lebih. Yang ketiga, latihan dipusatkan pada peluang pekerja bagi sebagaimana mestinya. Lalu ada critical success factor atau yang disingkat sebagai CPS, yaitu satu kegiatan perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan terhadap tujuannya. Lalu lingkungan perusahaan, yaitu terdapat beberapa lingkungan antara lain masyarakat keuangan, masyarakat global, pemasok, pelanggan, serikat buruh, pemegang saham, pesaing, dan pemerintahan. Lalu ada etika TI, berasal dari bahasa Yunani, ertos, berarti tingkah laku. Ini pengertian dari etika ya. Etika muncul dari perkembangan teknologi informasi, yaitu etika yang muncul bersamaan saat digunakan teknologi informasi hingga berkembang sampai saat ini.
Etika komputer yaitu menganalisis tentang sifat dan juga dampak dari teknologi komputer secara formalisasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan komputer tersebut secara baik dan juga etis. Lalu ada organisasi data. Tujuan dari organisasi data yaitu penyediaan informasi untuk berbagai tujuan kegiatan manajerial dan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai tingkat operasi di dalam organisasi. Faktor penting yang mempengaruhi pengaksesan, pemanggilan, dan pemrosesan data yaitu organisasi file data, di mana arti organisasi file data adalah penstruktural file yang berisi data dan sistem alamat yang memudahkan pengaksesan dan penggantian data dari file tersebut. Database. Adapun pengertian dari database yaitu sistem file komputer yang menggunakan cara pengorganisasian untuk mempercepat pembaharuan masing-masing record serta pembaharuan secara serempak atas record terkait, juga untuk mempermudah dan juga mempercepat akses apapun. Lalu di sini ada struktur dari database. Yang pertama, struktur database hierarkis, yaitu struktur kelompok data dan subjek kelompok yang lebih kecil menyerupai cabang-cabang pohon. Yang kedua, struktur database jaringan, yaitu struktur ini memungkinkan satu catatan tertentu menunjukkan pada catatan lain dalam database. Yang ketiga, struktur database relasional, yaitu struktur ini merupakan sekumpulan tabel dan hubungan antar record dilakukan atas dasar nilai-nilai pada suatu file dan record, tidak didasarkan pada alamat dalam record. Adapun komponen database, yang pertama file database, lalu ada sistem manajemen database, lalu sistem antarmuka bahasa induk, program aplikasi, lalu menuju ke sebuah sistem antarmuka bahasa alami. Lalu ada kamus data, pusat penyimpanan data dari database, lalu ada terminal dan sistem pengeluaran. Pengelolaan database. Tugas database administrator atau yang disebut DBA. Yang pertama, perencanaan database. Yang kedua, penerapan database. Yang ketiga, operasi database. Yang keempat adalah keamanan database. Adapun struktur pada basis data. Yang pertama yaitu elemen atau kolom file data, yaitu satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah menjadi unit lagi, yang bermakna contoh NIS, nama, telepon, alamat, dan jenis kelamin. Lalu ada rekaman atau record, yaitu gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Istilah lain dari record adalah baris atau tuple. Yang ketiga ada berkas atau file, yaitu himpunan seluruh record yang bertipe sama. Entity Relationship Model (ERD) adalah suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasi tipe dari entitas di dalam sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya, menjelaskan hubungan atau relasi di antara entitas tersebut. ERD merupakan model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Dan ERD berupa model data konseptual yang mempresentasikan data suatu organisasi. ERD ini juga sangat menekankan pada struktur dan relationship data. Lalu ada konsep hubungan data, di mana pegawai ini memiliki entitas data. Yang pertama ada nama ini berjambang dari nama depan, inisial, dan nama belakang. Lalu ada alamat, gaji, jenis kelamin, nomor KTP. Lalu ada entitas memimpin. Lalu ada pilihan bekerja untuk sama mengepalai.
Lalu ada entitas departemen. Di sini departemen akan menghasilkan nama, nomor, dan jumlah pegawai. Lalu departemen ini mengatur sebuah proyek. Proyeknya memiliki entitas lain, nomor, nama, lokasi. Lalu pegawai ini memiliki entitas bekerja pada yaitu 8 jam. Lalu menanggung tes tanggungan antara lain nama, jenis, kelamin, tanggal lahir, dan hubungan. Itu adalah sebuah contoh dari konsep hubungan. Penggunaan dan pengelolaan basis data dalam perusahaan bisnis. Yang pertama, penggunaan sistem teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan di setiap organisasi atau perusahaan. Yang kedua, salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sebuah perusahaan adalah penggunaan sistem database dalam pengelolaan data. Adapun peran database dalam perusahaan. Yang pertama, Decision Support System atau yang disingkat dengan DDS. Penggunaan database yang dapat mengontrol duplikasi data, menjaga ketetapan data secara konsisten, terstandarisasi, dan memberikan informasi yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Yang kedua ada value add, yaitu memberikan nilai tambah bagi customer dengan kemampuannya untuk memberikan informasi tepat, akurat, dan up-to-date. Yang ketiga, efisiensi. Merupakan database memudahkan pengelolaan informasi, memanipulasi data, input, update, dan delete, sehingga menghemat banyak waktu yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif lainnya. Yang keenam, efektivitas, yaitu tingkat produktivitas perusahaan. Yang terakhir ada CRM, Customer Relationship Management, yaitu data pelanggan yang telah terintegrasi dalam sistem berguna dalam menjalin hubungan perusahaan dan pelanggan yang baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan baik dari perkataan atau ucapan, lalu dalam pengetikan dan tampilan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.